Ya, sekarang ya. Jadi suksesnya dia itu, dia bilang itu karena hasil mencicil. Mencicil apa maksudnya? Apakah seperti mobil motor ya, kalau kita beli secara kredit, lalu kita mencicil begitu? Ya, ternyata itu bisa terjadi. Ya, bisa terjadi seperti itu. Karena apa? Karena memang kalau kita bicara tentang kesuksesan, itu ibarat kata itu tidak ada yang instan. Siapapun tidak ada yang instan. Ya, bicara kesuksesan itu bicara tentang cicilan. Cicilan dari apa? Ini saya jadi dapat istilah baru ya, istilah baru bahwa kesuksesan itu adalah hasil cicilan. Nah, ini loh teman-teman ya. Ini Oma Cicilan tak lihat tuh. yang seperti apa sehingga kita bisa menjadi kita saat ini, seperti saat ini. Ya, saya yakin, saya percaya Bu Umbar menjadi seorang perawat ya yang dipakai terus oleh rumah sakit ternama di Jogja, rumah sakit besar. Itu saya rasa itu hasil cicilan Bu Umbar dari sejak dini ya. Dari mulai dia cita-cita punya impian menjadi seorang perawat, kemudian memperjuangkannya, dia berjuang, lalu dia terus bergerak terus, belajar terus, mencari pengetahuan-pengetahuan baru seperti itu ya, tentang keperawatan, ilmu-ilmu yang selalu dia harus update dan seterusnya. Nah, ini adalah cicilan, teman-teman. Nggak mungkin Bu Umbar belajar segitu banyak ilmu itu dalam satu kejap, itu nggak mungkin. Ya, nggak akan mungkin. Nah, demikian juga kita, teman-teman. Ya, kalau kita mau sukses, itu tidak dari langsung mak bedunduk gitu ya. Mak bedunduk itu bahasa Belanda ya. Bahasa Indonesianya tiba-tiba datang begitu saja. Tidak. Tidak ada yang seperti itu, ya. Nah, jadi teman-teman pastikan bahwa Anda ketika Anda mau sukses, Anda harus mencicil mulai dari saat ini juga. Mulai dari apa? Mulai dari Anda memperbaiki kebiasaan-kebiasaan kecil, ya, kebiasaan-kebiasaan kecil dalam hidup Anda. Misalnya Anda seorang introvert, ya. Ini saya kembali lagi dari apa yang disampaikan oleh salah satu motivator ini. Dia itu suka tidak suka, saya harus keluar dari zona nyaman saya, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, zona nyaman Anda apa? Nah, yuk dicari tahu ya. Zona nyaman Anda apa? Misalnya sekarang ini ya, sekarang ini Anda masih bekerja di sebuah perusahaan begitu ya, dengan gaji yang besar ya. Terus tetapi perusahaan itu adalah perusahaan yang tidak memberikan pensiun atau tidak memberikan jaminan nanti di masa tua Anda. Nah, lalu ketika masa tua Anda mau ngapain gitu kan? Nah, artinya Anda harus memikirkan itu. Untuk memikirkan itu semuanya, untuk mendapatkan itu semuanya, jaminan di masa tua Anda, artinya Anda harus mengusahakan. Maka Anda harus keluar dari zona nyaman, ya. Misalnya dari apa itu namanya, dari kok kayak ada satu, dari apa yang kita lakukan, misalnya, sorry, di loker ada. Dari apa yang kita lakukan ya setiap hari ya, kita mulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya nih ya, biasanya kita tuh males sekali keluar ketika matahari terik sekali ya. Tadi hari ini di Jogja itu terik sekali, panas sekali ya teman-teman. Saya keluar begitu begitu keluar saya udah membayangkan, aduh panasnya seperti itu ya. Aduh, apalagi saya ini tadi naik motor ya, beberapa hari saya naik motor begitu rasanya, waduh panas banget ya. Tetapi saya punya impian besar, maka saya harus nyicil ya. Kredit saya adalah saya mendapatkan panti jompo ya. Itu kredit saya, pikirkan itu ya. Tanggungan saya, maka saya harus nyicil dari sekarang. Nah, cicilan itu usahakan disesuaikan dengan besarannya eh, cicilan yang akan kita ambil ya. Misalnya nih, Anda kredit mobil ya kan.
Anda mau kredit mobil, cicilannya 5 juta, sementara Anda gajinya 5 juta. Maka saya pastikan Anda 1, 2, 3 bulan, Anda sudah jual lagi itu mobil. Betul nggak? Karena Anda nggak bisa makan. Pakai mobil bagus, tapi nggak bisa makan. Terus gimana dong? Iya kan? Nah sama, ya di Atomi pun begitu. Anda mau sukses, maka Anda harus mencicil dari sekarang. Ya, mau apa? Nah, cicilah itu. Wah, ini benar-benar luar biasa ya, teman-teman. Itu fungsi kita belajar ya. Nah, jangan menonton tontonan-tontonan yang tidak manfaat untuk kita ya. Saya senang sekali apa itu belajar dari motivator-motivator seperti itu ya, mendengarkan nonton mulai dari TikTok, mulai dari Instagram, Facebook, orang-orang yang YouTube ya, orang-orang yang dia punya pemikiran yang besar ya. Nah, ini dari situlah saya belajar sedikit demi sedikit. Saya nyicil untuk sukses saya. Saya nyicil untuk semangat saya, untuk saya bisa tetap bertahan untuk mendapatkan impian-impian saya. Ya, yuk sekarang saya silakan Anda berbagi. Anda pengen apa, lalu Anda mencicil, cara mencicilnya bagaimana untuk mencapai itu semuanya. Yuk, siapa dulu yang mau mau apa menyampaikan? Nggak ada? Nggak ada yang berani mencicil? Wah, semuanya bayar cash semuanya ya? Saya Wida, Iya, iya, silakan. Wida. Yuk. Kalau saya itu dulu tuh kan banget, jadi saya nyicilnya tuh hampir tiap hari tuh ke center. Terus cari orang-orang facial. Tetapi saya yakin suatu hari itu pasti berbuah. Nah, jadi pas dalam keadaan kesulitan, misalnya pas apa ya ada berbagai macam hal gitu, kok ya bawahnya tuh kok ya bisa nambah, ada yang lagi. Nah itu saya coba nyicilnya waktu awal-awal itu saya hampir tiap hari tuh ke center. Itu saja. Terus pairingnya tuh kok juga udah mulai dari 2 bulan, sekarang 1 bulan gitu ya. Nanti moga-moga bisa sebulan 2 kali harapan saya. Makasih. Ya, ya, jadi luar biasa Imelda, luar biasa ya, tapi jangan lupa juga ya, cicilan itu ada cicilan dengan cicilan keras ya, apa kredit keras dengan kredit lunak ya, seperti itu. Nah, Anda mau yang seperti apa? Secepat apa Anda bisa membawa pulang impian Anda. Itu dasarnya adalah satu, mulai dari DP-nya. Nah, tadi Melda bilang kalau di awal ya, di awal itu adalah DP, Imelda ya. DP kita ya, DP kita. Lalu hari lepas hari itu adalah cicilan ya. Yang setiap hari kita lakukan itu adalah cicilan kita untuk kita semakin baik. Nah, semakin baik di Atomi tidak hanya dalam hal apa pairingnya saja tidak, tetapi bagaimana kita mempertahankan member-member yang loyal ya, member-member atau konsumen yang loyal. Ya, loyal kepada apa? Kepada produknya, loyal kepada perusahaannya, loyal kepada kita, tetap ada di jaringan kita. Nah, ini yang paling sulit, yang paling terakhir. Ya, mengapa? Ya, satu, produk. Nah, produknya bagus banget, dikasih garansi kok, perusahaannya oke banget ya. Nah, tapi bagaimana dengan kita? Ini yang sering orang gagal. Makanya banyak sekali MLM ya, apa orang-orang yang berjuang di MLM kemudian dia ambruk. Ambruk karena apa? Satu, karena perusahaan atau produknya, tapi seringkali ambruk karena personal branding Anda ya. Anda yang membuat ambruk jaringan Anda sendiri. Nah, dari mana, kenapa? Nah, ini yang harus dievaluasi. Ini yang sebenarnya cicilan paling berat adalah cicilan untuk memperbaharui diri kita. Nah, ini cicilan paling berat ya.
Saya juga mengakui itu, saya juga mengalami itu. Tapi yuk kita keluar dari zona nyaman kita ya, sedikit demi sedikit ya kita perbaiki diri kita, cara belajar kita, cara bicara kita, cara kita apa itu namanya eh apa sih jenenge meladeni atau melayani orang ya member-member kita itu kita ubah. Nah, itu ya. Jadi berjuang bersama Tuhan, pegang tangan Tuhan ya, apapun agama kita punya Tuhan, pegang tangan Tuhan ya. Kita berjuang untuk apa? Minta hikmat, minta Tuhan memberikan terobosan-terobosan baru untuk kita. Minta Tuhan mengubahkan hati kita. Ini yang paling berat. Kerendahan hati ini yang paling berat ya. Nah itu. Oke, ada yang lain. Yuk, cicilan Anda apa untuk mencapai sukses Anda? DP-nya apa? Pun. Ya, mari silakan Cik Yin. Ini tak buka dulu Wida. Hah? Saya pengen tekun. Pengen tekun, ya. Terus apa yang dilakukan? Cuman pengen doang. Ya, melangkah. Melangkah gimana? Jalan Bertindak. doang. Nah, ya. Bertindak yang terarah. Ya, bagus sekali Cik Yin ini luar biasa sekali ya. Jadi bertekun, bertindak ya. Konsisten itu butuh yang namanya gerakan ya. Apa yang kita lakukan? Cik Yin mulai menarget diri Cik Yin ya. Jadi narget diri hari ini setiap hari saya harus ngapain. Nah, itu harus dilakukan berulang secara kontinu. Ya, contoh nih. Misalnya seperti saya kalau di Jogja, saya berjuang untuk ke center kalau memang dalam sehari itu nggak ada meeting yang beruntun seperti itu. Ya, tapi kalau nggak ada, kalau ada meeting mungkin saya bisa lakukan di rumah. Tetapi saya berjuang untuk selalu datang ke center. Ya, kenapa? Karena di center dengan cara seperti itu saya mendisiplinkan diri. Ada jam-jam tertentu yang saya harus memang hadir dan saya belajar untuk on time. Ya, seperti itu. Misalnya seperti itu. Nah, Cik Jinnya juga begitu. Mungkin kita yang tidak atau yang jauh dari center ya, dari center manapun begitu, kesulitannya adalah ini kan pekerjaan bebas ya. Istilah di pajak juga begitu. Kita adalah pekerja bebas. Pekerja bebas sebebas-bebasnya, ya toh? Nah, yang absen nggak ada, ya kan? Suka-suka toh? Kita nggak tut atau tanda tangan absen nggak ada, ya kan? Apalagi Atomi nggak ada juga kita target, ya laporan ke perusahaan nggak ada gitu loh. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mungkin kayak Cik Yin Yin nih, ya. Kalau kesulitan untuk mengawali setiap pagi melakukan itu, setiap hari samperin Cik Wicu, ya, datang ke rumahnya Wicu, ya, Cuk, gitu. Absen Cuk, aku udah datang, kamu mau ngapain? Aku mau ngapain? Gitu, saling menguatkan, memotivasi. Jadi siapa yang di dekat Anda datengin. Anggaplah itu rumahnya Cik Wicu, itu adalah kantormu untuk absen. Ya, ini kantor bayangan. Kalau Anda kan ada orang yang sulit memang dia membayangkan ya atau menggambarkan sesuatu dia maunya yang real. Orang-orang yang konvensional biasanya begitu. Mana ada kan suka-suka aku dan seterusnya. Nah, jadi cara satu-satunya cara adalah dengan Anda keluar berjuang untuk konsisten setiap hari Anda kemana dulu. Sponsornya, rumah sponsornya kah? Atau ke rumah membernya? Halo, misalnya di sini kebalikannya, Cik Wicu ya. Cik Wicu kesulitan untuk ini. Maka Cik Wicu bisa lakukan, Cik Yin, aku hadir, aku tanda tangan ya, udah absen. Yuk, Cik Yin mau kemana? Aku mau ke sana. Nah, saling menyemangati. Bisa,
Oh, bisa banget ya. Bagaimana kita aja kok ya. Jadi kebebasan kerja bebas itu perlu yang namanya kemampuan untuk membuat sebuah gambaran. Kayak Mr. Park Han Gil itu kan dia membantu kita dengan membuat life scenario. Itu adalah gambaran kita. Kita mau kemana, mau ngapain, arahnya ke arah yang mana. Itu benar-benar ya. Jadi coba Cik Jin ya, mungkin mulai ya hari hari lepas hari dengan cara seperti itu, saya yakin Ciwicuk pun akan tertransfer. Kalau Ciwicuk sekarang ini males-malesan begitu ya, dia pasti akan tertransfer, malu sendiri gitu loh. Cik Jinjin datang ke rumahku udah cantik ya, udah siap ready untuk ketemu orang. Aku masih dasteran, halo ya. Lama-lama pasti malu, kecuali dia urat malunya udah putus. Enggak ya, pasti pasti akan tertransfer yang baik. Makanya dalam bisnis jaringan ya, kita sebagai seorang leader itu harus bisa mentransferkan ya, mentransferkan energi yang positif ke member-membernya. Jangan transferkan energi yang negatif ke member. Kalau Anda mau jaringan itu bertumbuh dengan baik. Paham ya maksud saya ya? Itu. Oke, luar biasa Cik Yunjin, semangat terus ya. Oke, ada Terima yang kasih. lain? Ya. Beda, si Yiyin Heeh. absennya tiap malam beda ke tempatku. Wah, ya tiap malam itu absen pulang, ibaratnya kayak gitu ya. Tapi Absen pulang, absen, tapi hmm? bilang mau beli ini Ci, mau beli ini Ci, gitu. Nah, itu kan setelah closing berarti kan. Nah, Iya. pagi ya, pagi berjuanglah untuk seperti itu. Mana ada orang malam diketok pintunya bukain? Nggak ada, diubah. Ya, diubah. Jangan absen itu malam, tapi absen itu pagi, ya. Nah, kan misalnya aku mau beli ini, beli ini, beli ini, kan pagi bisa nggak? Bisa diubah di pagi. Ya, untuk alasan ketemu Cik Wicu, gitu. Untuk alasan aja, Cik. Oke? Seperti itu, ya. Nah, kenapa? Karena ketika kita mengawalinya di malam hari, ya, mengawalinya di malam hari, Pak RT diketok pintu aja belum tentu bukain pintu kok. Benar nggak? Nah itu. Tingkat berkat itu dibuka, ya ibaratnya terbuka itu mulai dari pagi hari. Diawali. Jangan sampai kita tinggal koretannya. Koretan apa sih? Ampasnya ya. Tinggal ampasnya. Jangan ya. Tapi pagi hari kita harus semangat. Ya, semangati dengan bangun tidur sebisa mungkin langsung mandi, teman-teman. Kalau Anda tidak melakukan aktivitas masak apa-apa ya. Kalau saya setiap hari masak, teman-teman, sekalipun sendiri ya, berdua dengan cus begitu ya. Saya tiap hari masak, teman-teman, pagi ya, buat sarapan begitu. Saya usahakan saya makan itu bukan makanan jajanan, ya, makanan yang sehat seperti itu. Saya masak, habis masak mesti keringetan, ya kan? Keringetan baunya nggak karu-karuan. Nah itu pacuan saya untuk segera mandi. Pacuan saya untuk segera mandi. Ya berhenti sebentar kipas-kipas, habis itu mandi pasti ya. Nah jadi kita tahu kelemahan-kelemahan kita, kondisi-kondisi kita itu jangan dijadikan sebagai pemberat untuk Anda melangkah, tetapi jadikan itu justru pacuan Anda untuk melangkah ya. Kayak ada yang lain yang mau menyampaikan ya, cicilan Anda untuk sukses Anda itu apa? Hari ini apa, nyicil apa untuk sukses Anda? Saya Ada? Bu, saya Oh Bu. ya. Ya, silakan, Cik Priska. Fokus Bu sekarang, Hah? belajar fokus. Ya, belajar fokus. Fokusnya gimana caranya? Untuk actionnya. Ya tadi ini kan saya ada beberapa ya, nggak cuma atomi. Terus Ah, mulai memilah mana yang bagus, yang menghasilkan, tapi bisa kerja happy gitu, nggak stres. luar Itu biasa. kemudian ya itu yang susah itu kan bagi waktu ya, nyediain untuk Ah, ada Zoom, ada pertemuan, ketemu orang itu.
lagi belajar di situ. Karena kebetulan Wah, itu saya ada kegiatan yang urgent. Nah, ini tantangan nih. Ini tantangan saya untuk ya. bulan ini. Cuman ya saya mau belajar lah untuk apa bisa fokus itu. Karena untuk branding diri itu memang nggak bisa beberapa. Tadinya orang Iya. mengenal saya di yang lain. Di Mm-mm. yang lain saya nggak bisa, akhirnya berpindah branding diri lagi. Nah, yang terakhir, ya udahlah ini aja lah. Ya, Udah memutuskan itu. Itu setuju. perjuangan loh, Bu, untuk memutuskan Ya, saya satu. paham sih, paham ya, karena saya paham betul ya. Tapi saya secara pribadi juga kan nggak ngejar-ngejar si Priska ya. Ya, betul. Nyaman nggak? Nah ini ya, pada Ya, akhirnya saya bersyukur Cik Priska sudah memutuskan yang terbaik. Yuk beri tepuk tangan untuk Cik Priska. thank you. Ya, luar biasa. Nah, teman-teman, ini Cik Priska menyampaikan hal yang luar biasa bahwa kita tidak bisa branding diri dengan banyak hal, banyak pekerjaan. Nggak bisa. Orang akan mikir, Priska ini jadi kayak palu gada. Apa lu mau gua ada? Ya, palu gada semuanya ada. Akhirnya nggak akan fokus dan akhirnya hanya so-so, apa namanya? Ya begitu-begitu saja. Nggak ada melejit menjadi apa itu namanya? Punya prestasi seperti apa itu nggak akan. Ya, dalam artian di Atomi pun kayak Bu Ida nggak punya prestasi apa-apa, tetapi setidaknya ada satu hal yang memang saya butuhkan untuk saya hidup adalah uang, keuangan saya stabil. Itu kan, benar nggak sih? Nah, jadi nggak bisa misalnya saya sudah Atomi, saya pegang AFC, saya pegang CNI, saya pegang Tupperware, misalnya nih saya sebutkan branding-branding itu, ya. Terus kemudian saya pegang yang ada produk sama seperti Atomi, misalnya MW, misalnya seperti itu ya. Nah, ketika saya ngomong odol propolisnya Atomi bagus, di MW ada propolis. Kemarin orang ini diomongin bahwa produk MW itu bagus, propolisnya bagus. Apa yang dipikirkan oleh orang itu? Pasti orang itu akan berpikir bahwa Anda adalah plin-plan. Nggak ada ketetapan hati dan artinya Anda hanya ngambil keuntungan dari saya. Nah, kayak gitu. Pasti pikirannya seperti itu. Karena saya disodorin MW kok nggak mau, keluar lagi ternyata dari dia juga produk yang lain. Loh, artinya dia mengejar kita untuk mendapatkan sesuatu. Nah, di Atomi kan enggak. Benar enggak sih? Kita cuma memperkenalkan. Nah, branding diri ini penting sekali ya. Bagaimana orang melihat saya konsisten di apa? Apa yang saya kerjakan itu ya. Jadi Cik Priska, pengalaman Cik Priska ini luar biasa, pengakuan dosanya luar biasa ya, dan sekarang pertobatannya luar biasa. Bertobat untuk menjalankan Atomi dengan konsisten. Nah, ini ya, memang kesulitan banyak orang itu karena Atomi itu menghasilkan sesuatu yang sedikit sekali dan lama karena kita nanam benih, ya. Benih. Nah, tapi ingat, benih yang kita tanam bukan benih cabai, ya. Bukan benih cabai yang hanya sebulan 2 bulan habis panen selesai, ganti lagi tidak. Ibaratnya ya kita nanam duren lah ya, kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi sabar, perlu sabar, ketekunan seperti itu. Oke, ada yang lain? Semangat ya, Bu Ci. Ida, Ya, pagi Bu Ida. ya Mbak Windy, silakan. Ya Bu Ida, Bu Ida ini kemarin kan saya ada ketemu sama beberapa orang. Nah, yang ditanyakan ini produk Korea ya? Iya. Lah, kamu kok masarin produk Korea? Kok nggak cinta Indonesia? Wah. Ibu jawabnya gimana ya Bu? Baiknya ya Bu. Gimana? Wah, ya Mbak Windy, saya pernah itu ya. Teman SMP saya ya ngomong gini. Kamu itu malah masarin produk Korea, nggak cinta bangsa.
pengkhianat bangsa. Nyakitin nggak sih pengkhianat bangsa, guys? Halo. Nyakitin banget rasanya. Saya langsung bilang gini, kamu sadar nggak sih? Kamu pakai motor apa? Kamu sadar nggak kamu yang kamu pakai mobil apa? Coba lihat brand-brand yang ada di rumahmu, merek apa? Apakah orang-orang yang menjual motor, mobil itu pengkhianat bangsa? No. Pengkhianat bangsa itu adalah orang yang menghancurkan bangsanya sendiri. Saya nggak menghancurkan Atomi, justru saya mengangkat derajat orang-orang. Coba pikirkan. Contoh nih, saya bukan mengecilkan kinerja dari salah satu apa itu namanya lembaga, tidak ya. Tapi coba pikirkan gini. Misalnya, Anda menjadi seorang penggerak UMKM misalnya, ya kan? Lalu membantu mereka untuk mereka bisa memproduksi sesuatu. Memproduksinya mungkin bisa. Memasarkannya Anda siap nggak bersaing dengan yang lain? Kalau Anda tidak punya sistem. Benar? Bisa hidup nggak ini UMKM? Nggak bisa hidup. Satu. Yang kedua, Anda ngajarin bikin-bikin sesuatu, masak misalnya. Emang semua orang bisa masak? Lalu berapa banyak saingan di luar yang masakannya seperti itu? Bisa nggak masarinya? Akhirnya apa? Hilang. Nah di Atomi, kita ini hanya disuruh memakai produknya saja. Bukan berarti kita tidak mau memakai produk-produk buatan Indonesia. Cintailah produk-produk Indonesia, tapi bikin saya sakit. Tapi bikin saya tidak sehat. Maaf ya. Nah, saya langsung ngomong kayak gitu. Jangan ngomong kamu saya pengkhianat bangsa ya. Saya cinta bangsa saya. Coba nanti di Atomi, berapa banyak orang yang sukses? Orang Indonesia. Tak kasih tahu gitu. Berapa orang bisa punya penghasilan gede di Atomi? Untuk apa? Belanjanya di luar negeri, tetap di Indonesia untuk makan dan lain-lain. Emang negara bisa kasih makan semuanya? Saya bilang seperti itu. Itu akan ketemu. Wah, Mbak Windy ini, saya yakin, saya percaya Mbak Windy sudah mengalami hal yang sama seperti saya. Mbak Windy segera seperti saya. Amin. Bener loh. Itu namanya Sadikun itu, teman SMP. Ya. Oh iya, terus ini orang ini kerja di Freeport. Menjengkelkan nggak sih? Aku langsung bilang gini, loh kamu kerja di perusahaan apa? Aku bilang gitu. Itu kamu yang pengkhianat bangsa. Saya bilang gitu. Kenapa? Itu ngambil emasnya bangsa kita. Langsung saya gituin. Wah, saya marah sekali loh. Saya marah sekali itu. Bener-bener marah. Emosi nggak Mbak Windy? Emosi yo rasanya yo. Jadi Sakit gitu, Bu. hati, yo. Sakit hati kita harap nulung kok diomong kayak gitu ya. Aduh, ya itulah. Itu orang-orang yang mainnya kurang jauh, Mbak. Jadi biarkan aja. Kita jalan aja. Saya nggak peduli. Saya buktikan ya. Makanya teman-teman saya SMP itu nggak ada yang mau kerjakan Atomi sama sekali. Yang mau pakai produk juga nggak ada. Nggak ada sama sekali. Padahal saya udah, nih, aku tinggalin odol. Kamu coba jual. Odol entek, bye-bye. Berapa orang yang saya tolong? Bukan mereka yang dia punya duit yang saya gituin. Saya coba untuk bantu orang-orang, teman-teman yang, maaf ya, secara finansial itu nggak ada. Karena saya mikir teman-teman SMP-ku kalau aku bisa berdampak, why not gitu loh ya. Kembali kan mentalitas. Ya. Jadi teman-teman, kalau Anda mau sukses, mentalitas Anda harus mentalitas orang sukses. Jangan mentalitas miskin. Ya, mentalitas ini. Ya, jadi biarkan Mbak jalan aja terus, orang urusan. Toh Mbak Windy tetap juga menjadi pahlawan di sampah Bunda Rosa. Iya toh?
Pahlawan loh Mbak Windy loh, Cinta salah satu Indonesia, pahlawan. Bu. Cinta Indonesia, nggak mau kotor Indonesia, ya kan? Loh iya, Mbak Windy bisa ngomong, salahku di mana? UMKM ada nggak yang ngasih odol ada garansinya? Produk Indonesia ada nggak yang ngasih sabun sampo ada garansinya? Artinya dia tidak berani tentang kualitas. Lah saya cari yang produk kualitas. Orang-orang seperti itu singkirkan, Mbak. Nggak usah deketin. Osdol. Buang ke laut, biur. Saya sih Ya. kemarin bilangnya, ya saya kan mau memasarkan apa yang terbaik. Kalau misalkan produk Indonesia ada yang terbaik, ya saya juga mau pakai dan saya juga mau masarin, kan seperti itu ya Bu. Ya boleh seperti itu boleh. Ya whatever. Yang penting Mbak Windy bisa menepis, memberikan argumen bahwa kita ini bukan pengkhianat bangsa, ya. Nyatanya nih, contoh nih, yang anggota dewan misalnya ya kan, mereka korupsi itu pengkhianat bangsa bukan. Ya, betul. Anggota dewan ya toh, yang dia korupsi kemudian belanjanya di luar negeri, ya, itu pengkhianat bangsa bukan. Nah gitu, tinggal ngomong ya. Aduh, itu orang-orang picik ya, orang-orang picik yang menilai sedangkal itu. Oke? Nggak usah takut, jalan terus ya. Oke, makasih Mbak Windy, luar biasa. Ya, luar biasa. Ada lagi? Wida mau nanggapin dikit boleh? Ya, boleh, boleh. Pak Weldy. Ya, nambahin itu untuk Bu Windy. Jadi kalau kita bisa lihat ya, banyak pejabat itu, atau kita sendiri ya, yang punya dana kan pengen kuliahin anak kita ke luar negeri. Pemerintah juga kerjasama dengan luar negeri, gitu kan, meningkatkan taraf hidup. Jadi itu bukan artinya berkhianat. Kita kan memang harus bertanggung jawab dengan kapasitas kita, gitu. Ya. Ya, jadi kita bukannya kampus di Indonesia banyak, tetapi kenapa kita kirim anak kita ke luar negeri? Karena kita tahu bahwa di sana itu dikelola lebih baik. Kenapa kok banyak orang-orang kaya, misalnya kita pejabat, bahkan mengkuliahkan anak di luar negeri? Karena mereka tahu bahwa di Indonesia itu pengelolaannya masih kurang. Gitu. Baik juga dengan tadi impor. Nah ini yang pengkhianat itu misalnya, kayak tadi Bu Ida sudah singgung. Ini beberapa kota itu mereka petani petelur itu pada dikasih, ada yang dibuangin, ada yang dikasih gratis. Telur ayam. Ya, di beberapa kota sudah mulai gitu. Karena apa? Pemerintah itu malah mau import gitu loh. Import telur. Lucu kan? Petani oversupply nggak dibeli dari petani untuk program MPG. Mereka malah mau import. Sehingga petani peternak telur itu susah. Nah, yang seperti itulah yang sebenarnya tadi istilahnya Bu Ida, orang-orang yang sudah dikasih kepercayaan, dikasih mandat, tetapi justru mereka berkhianat. Mereka nggak sekedar mengkhianati bangsa, tapi mengkhianati agamanya. Karena kan pejabat-pejabat itu disumpah kan, begitu. Nah, kita nggak disumpah, dan kita memang kalau kenapa-kenapa kan memang kita harus bertanggung jawab untuk keluarga kita ya. Tadi Mbak Bu Windy benar. Jadi kalau ada produk yang lebih baik, Bu Ida juga sebut, kalau ada yang kasih garansi, ya kita pasarkan. Itu. Jadi semua sales Honda, sales Yamaha, sales mobil, nah, itu semua dibilang itu pengkhianat karena itu produk-produk merek keluar semua kan. Gitu loh. Ya handphonenya itu aja itu. Handphone itu mana ya ada buatan Indonesia. Itu kan kesalahpahaman ya. Kita import semua di sini assembling gitu. Apakah mereka semua pengkhianat? Tentu bukan kan. Gitu. Itu aja sih, makasih. Ya, luar biasa ya. Semakin Kalau ini kan juga bayar pajak ya Bu ya. Nah, bayar ke negara juga ya Bu ya. Iya, betul. Atomi adalah perusahaan yang sangat taat pajak. Setiap kita pairing, pasti di situ ada potongan ya. Pajaknya berapa? Setiap kita belanja itu udah ada potongan pajak, teman-teman. Ya. Nah, pajaknya buat siapa? Buat koruptor tuh. Gemes ae. Ya kan? Nah, itu loh, ya. Siapa pengkhianatnya? Kita yang bayar pajak atau koruptornya? Itu, ya. Jadi
Aduh, ini mindset yang sangat-sangat keliru ya. Saya rasa mindset yang sangat keliru. Eh, kecuali ketika kemudian kita ibaratnya menjelek-jelekan produk Indonesia yang memang bagus ya. Itu mungkin kita kebangetan lah, kebablasan. Tapi kalau produknya memang ternyata memang nggak bagus, kita ngomong bagus kan itu namanya pembodohan publik. Ya kan nggak gitu. Orang juga akan memilih. Saya sebagai konsumen saja ya. Saya ibaratnya dulu yang mukanya karena korban salah satu brand dari Indonesia, ya kan kayak gitu. Ya akhirnya nggak mau lah pakai produk Indonesia, bikin bonyok muka. Siapa yang mau ke sana lagi? Nggak akan. Ya kalau ada brand atau misalnya pakai teplok-teplok apapun, saya ganti-ganti loh. Semuanya oke. Why not gitu loh. Iya kan? Ya kemarin saya kasih tahu Ko Beli ini tangan saya nih kalau panas kayak gini ya. Saya mudah sekali iritasi ya, gatel sedikit begitu ya. Kaki begitu ya kena kena gesekan ujung celana begitu ya. Itu kemudian lecet. Saya tunjukin ke Ko Beli seperti itu saya. Makanya saya pakai kaos kakian ya. Saya panas itu nggak tahan. Hitam tapi nggak kuat panas saya itu. Ya. Nah, kalau saya memakai produk yang asal, saya nggak bisa. Gimana? Gitu loh. Ya malah saya bunuh diri, toh. Itu ya, oke. Oke, baik teman-teman. Diskusi pagi hari ini kiranya bisa untuk memperkuat kita untuk berjalan. Nanti yang punya pengalaman seperti Cik Yin Yin, seperti Imelda, seperti Cik Wicu, seperti Cik Priska, seperti Mbak Windy, ya, punya pengalaman yang sama, sudah bisa mendapatkan gambaran. Aku kalau ketemu orang seperti itu, saya seperti apa? Lalu kalau diriku seperti Cik Priska, saya seperti Cik Wicu, saya seperti Cik Jinjin, saya harus bagaimana? Nah, kita semuanya sudah paham ya. Ini pentingnya edukasi. Hanya 30 menit Anda butuh sebentar saja. Dengar ya dari sharingan dari teman-teman yang lain juga ya. Oke, terima kasih sekali. Nah, sebelum kita bergerak lebih lanjut, kita doa dulu supaya Tuhan tolong dalam sehari ini untuk setiap apapun yang kita kerjakan ya. Yuk, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan, terima kasih atas hari ini yang sudah luar biasa. Tuhan pertemukan kami di Jogja dalam keadaan yang panas, terang benderang. Tuhan, semua adalah karena kasih kemurahan Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan tolong kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Engkau, untuk kami boleh membawa Atomi kemanapun Tuhan izinkan, kepada siapapun Tuhan izinkan. Dan biarlah orang-orang yang kami temui, nanti Tuhan, semuanya Tuhan Engkau berikan kelembutan hati dan kerinduan untuk mendengarkan setiap apapun yang kami kenalkan ini ya Tuhan. Jadikan Atomi sebagai alat kami, kendaraan kami, untuk menyehatkan bangsa kami, untuk memberikan manfaat lebih besar kepada bangsa kami, sehingga Tuhan, perekonomian bangsa ini semakin baik, dan banyak orang-orang yang saat ini mungkin dalam kesulitan keuangan boleh tertolong oleh Atomi melalui produk maupun melalui bisnisnya. Terima kasih Tuhan, jadikan kami leader-leader hebat yang Tuhan berkati dengan kerendahan hati, dengan kepandaian, dengan kecerdasan, dengan hati yang terus mau belajar, dengan apapun yang ingin kami lakukan yang terbaik hanya untuk Tuhan saja, seperti kami melakukan hanya untuk Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai perjalanan hidup kami hari ini Tuhan, hanya bersama dengan Tuhan. Amin. Yuk, semangat tuh teman-teman semuanya, semangat berjuang. Yuk, buka mic-nya, kita serukan jargon kita. Semangat belajar, semangat berjuang, terus belajar, terus berjuang, terus bergerak ya. 1, 2, 3. Terus belajar,
terus terus berjuang, terus bergerak, bergerak. terus Ya, bergerak. semangat pagi. Terima kasih. Bu, terima Ya, kasih. Udah, ya. udah. Bu,